tentang pertolongan Allah gitu ya. Kalau di dalam Al-Quran itu bahkan saking kita merindukan pertolongan Allah, menginginkan pertolongan Allah, sampai ada ungkapan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang. Karena yang namanya kehidupan dunia ya, subhanallah, gak semua yang kita inginkan itu terwujud. Gak semua yang kita cita-citakan, yang kita rencanakan, yang kita rancang, yang udah kita plan, yang udah kita susun dengan sangat baik, ternyata situasinya, keadaannya, realitanya benar-benar enggak seperti yang kita inginkan. Dan seakan-akan bahkan ya di satu fase, di satu momen ya, qata'a al-asbab itu bahkan semua apa ya, qata'a al-asbab itu semua kayak pintu-pintu pertolongan Allah itu seakan-akan sudah tertutup gitu ya, seperti yang terjadi di bumi Gaza. Itu hal besar mungkin yang kita alami sehari-hari juga. Kadang-kadang kita menemukan kenyataan seperti itu, masalah seperti itu, ketika benar-benar kita nggak tahu minta tolong sama siapa, harus seperti apa, dan bahkan kita mau curhat pun kita bingung mau bicara apa gitu ya, karena kita tahu bahwa saat ini, detik ini nggak ada bantuan, nggak ada support, nggak ada dukungan, nggak ada kepedulian bahkan ya. Dan mungkin ya kita kayak bener-bener qata'a al-asbab itu. Jadi segala pintu-pintu seakan-akan terasa tertutup, nggak ada bantuan lagi. Makanya sampai diucapkan mata nasrullah. Hal seperti ini kapan akan berakhir? Kapan turun pertolongan Allah? Kapan Allah menampakkan kepada kita kekuasaannya, keagungannya, kemudian keterlibatannya? Kapan Allah mendatangkan intervensinya ketika kaki kita sendiri bingung gitu ya? Kaki kanan sudah melangkah, kaki kiri terlalu lemah gitu. Kita berharap, ya Allah, gantikan kakiku yang lemah ini dengan kekuatan-Mu. Gantikan hatiku yang penuh dengan putus asa ini dengan sebuah iman, faith, iman yang membuat aku tegar, sebuah iman yang membuat aku kokoh. Maaf ya, saya orangnya gampang mewek. Mungkin teman-teman akan di sepanjang kita ngobrol mungkin aku nanti rada-rada mewek, maafkan aku gitu. Tapi yang ingin aku sampaikan, teman-teman boleh mewek, teman-teman boleh nangis, teman-teman boleh ambruk, teman-teman boleh kewalahan, kecapean, kelelahan, mungkin putus asa, mungkin udah mati gaya gitu kan, udah bingung. Tapi ternyata kita harus terus belajar untuk menghadapi apa yang harus kita hadapi, baik skala personal individu kita atau skala maksudnya kita menghadapi masalah pribadi kita atau masalah keluarga, masalah bangsa Indonesia, masalah umat gitu. Kita harus terus belajar menghadapi ini supaya kita berhasil ya menjalani, melewati, melampaui dengan sangat baik, dan tentu itu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, saya ingin ucapkan salam alaik, salam sejahtera, salut untuk semua yang bertahan di dalam perjuangan, salam damai, salut untuk semua jiwa yang terus berjuang. Salam alaik, salut untuk semua jiwa yang steadfast. Steadfast itu yang terus kokoh, terus tegar. Salam alaik untuk semua jiwa yang kokoh bersama iman. Salam alaik, salam damai sejahtera. Allah akan amankan
semua jiwa yang ketakutan. Allah akan amankan semua jiwa yang penuh kekecewaan. Allah akan amankan semua jiwa yang penuh dengan kecemasan. Salam alaik. Allah akan amankan, Allah akan berikan kesejahteraan untuk semua jiwa yang merasa kekurangan. Mungkin di antara kita dan umat Islam yang di seluruh dunia sekarang sedang menghadapi rasa takut atau bahkan kekurangan ya, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, bahkan secara mentalitas ya, kita dihancurkan misalnya dengan melihat berbagai fakta dan realita bahwa benar-benar tidak seimbang antara kekuatan kebenaran dan kekuatan kejahatan ini. Kalau dihitung dari perhitungan manusiawi, ini sangat nggak setara gitu ya. Ketika yang kita saksikan adalah bom, tang, kemudian mereka membawa senjata yang paling canggih, mereka sudah menggunakan agenda-agenda, plan-plan yang sangat rumit yang mereka susun secara detail, dan seakan-akan mereka menguasai semuanya ya, menguasai politik, ekonomi, sosial, budaya, media, propaganda, dan segalanya mereka miliki. Namun kita harus tetap belajar ya dari para bangsa yang kuat, dari para umat yang kuat, bagaimana mereka menghadapinya sepanjang masa ini. Kita sudah menghadapi ini bukan 70 hari, bukan 75 tahun yang lalu, bukan 100 tahun yang lalu, bahkan 1400 tahun yang lalu. Kita sudah pernah menghadapi ini bareng-bareng. Bahkan sebelum 1400 tahun yang lalu kita sudah menghadapi ini dengan iman, dengan steadfast, as-sabr, dengan al-jihad, bersungguh-sungguh. Kita hadapi ini dengan al-uddah, dengan persiapan-persiapan. Oleh karena itu teman-teman yang dirahmati Allah, satu yang ingin sampaikan adalah salam alaik ya sya'bal ahrar gitu. Salam damai, salam sejahtera, salam rasa aman untuk semua bangsa yang bisa memerdekakan dirinya dari rasa takut. Sebuah bangsa yang bisa memerdekakan dirinya dari ketergantungan, memerdekakan diri dari kecemasan, memerdekakan diri dari kebodohan, memerdekakan diri dari kemiskinan. Bangsa yang bisa memerdekakan diri dari semua belenggu-belenggu yang membuat kita pantang untuk takluk, membuat kita pantang untuk mengikuti semua agenda-agenda kejahatan, pantang bagi kita, bangsa kita, untuk mengikuti agenda-agenda kezaliman, agenda genocide, agenda massacre, agenda pembantaian, agenda penghancuran ya. Mereka mengatakan nahnu muslihun, kami adalah bangsa yang memperbaiki. Padahal sebenarnya wahumul mufsidun, mereka adalah sebenar-benar bangsa yang menghancurkan. Ketika rumah-rumah Palestina itu dihancurkan, apa yang bangsa Palestina ini katakan? Hum sya'b damarun, mereka adalah bangsa penghancur, sedangkan kami adalah bangsa pembangun. Ketika mereka menghancurkan, kami akan bangun kembali. Ketika mereka menghancurkan ladang-ladang kami akan menanam kembali pohon-pohon. Ketika mereka menembaki jiwa-jiwa kami ya, maka mereka tidak pernah merasa bisa ditundukkan, karena mereka punya prinsip ala wa innal jihad
nasr awis tishad, pilihannya dua kesenangan, pilihannya dua kemenangan, pilihannya dua hal yang besar. Istishhad, mengambil martir, mengambil jalan hidup yang penuh martabat, mengambil jalan hidup yang penuh menjaga kehormatan, martir. Asyahadah, syahid, mengambil jalan hidup menjaga kehormatan. Awin nasr, atau mengambil an-nasr, kemenangan. Awil khulud ila jannah, mengambil keabadian di jannah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, salah satu ciri atau salah satu syartun min syurutin nusrah, salah satu syarat kita mendapatkan an-nusrah, kemenangan dari Allah, yang pertama adalah iman, yang kedua adalah jihad, yang ketiga adalah al-uddah. Ya, jadi ini 3 syarat kemenangan ini bisa kita pakai untuk lingkup yang terkecil, lingkup kehidupan pribadi kita, maupun nanti untuk lingkup yang terbesar. Iman nomor 1, kemudian yang kedua adalah as-sabr, ya, al-iman was-sabr wal-uddah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kenapa saya mengambil contoh-contoh rakyat Palestina? Karena salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjelaskan dengan tegas, ya, ketika kita tahu bahwa ainal iman, di mana letaknya iman? Iman itu letaknya di dada. Ketika iman itu sudah ada di dada, maka pola pikir kita, kemudian cara pandang kita, opini, kemudian apalagi opini, kemudian bahkan selera, kemudian cara bicara, agenda-agenda, program-program, atau habit kita pun akan mencerminkan iman. Apa yang kita kerjakan, maka itulah iman yang sedang bergerak. Apa yang kita lakukan, pencapaian-pencapaian yang kita impikan juga berdasarkan iman. Agenda-agenda, visi misi kita semuanya dalam lingkup iman. Dan itu diawali dari hati. Hati yang beriman akan membimbing kita, menuntun kita untuk berpikir dengan cara beriman, dan akan berperilaku, bertindak, bahkan menentukan pencapaian-pencapaian kita secara iman. Nah, ketika kita tahu bahwa iman, ya, itu ada di dalam hati, ternyata ada sebuah hadis yang luar biasa, ya, yang menjelaskan bahwa ketika terjadi fitnah itu musibah besar. Fitnah itu, ya, sebuah musibah besar, sebuah tragedi, sebuah tragedi besar yang sangat mengerikan. Maka Rasul ingin menunjukkan bahwa al-imanu fisyam, ketika kamu melihat sebuah tragedi besar, maka kalian bisa saksikan, kalian bisa lihat iman itu ada di bumi Syam. Ya, kenapa di bumi Syam? Ya, mungkin salah satunya sekarang adalah negeri-negeri Filistin, negeri Suriah, negeri Yaman. Ini semuanya negeri-negeri yang ada di bumi Syam. Terjadi huru-hara, terjadi tragedi besar, dan di sana kita menyaksikan bagaimana mereka menghadapi tragedi itu dengan iman. Ketika mereka menghadapi pembantaian, ya, mereka mengatakan waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika bangunan-bangunan runtuh di atas kepala mereka, mengatakan alhamdulillah. Ketika ayah ibu mereka menjadi target pemboman, mereka selalu mengucapkan
syahid, syahid bakir, syahid bakir. Arti syahid bakir, wahai ayah, wahai ibu, wahai kakak, wahai adik, wahai teman gitu. Syahid bakir gitu. Engkau mengambil syahid sangat dini. Padahal kita masih ingin kebersamaan, kita masih ingin sholat bareng, baca Quran bareng, berkumpul bersama bareng, main bareng, nongkrong bareng gitu. Tapi ternyata Allah mengambil duluan, makanya mereka ada istilah syahid bakir, temanku udah duluan. Wa nahnu nantazir, dan kami menunggu kapan waktu kami tiba. Syahid bakir gitu. Kemarin aku berjumpa dengan temanku, aku ngobrol dengan dia, dan sekarang dia syahid bakir. Dia mendahuluiku, dia pulang kepada Allah, dia menjadi martir, dia menjadi syahid. Menurut kita itu masih dini, karena kita masih menginginkan keberadaan keluarga, kita masih menginginkan keutuhan bertetangga, kita masih menginginkan keutuhan pertemanan. Tapi itu tercamik-camik, hancur semuanya. Bahkan mungkin satu kota ya, mungkin yang nama-nama ribuan nama, belasan ribu nama itu pernah ada, pernah hadir, tapi semuanya syahid bakir. Babies gitu ya, para bayi mereka syahid bakir. Dan mereka menghadapinya dengan steadfast, dengan jiwa yang tegar dan tegar. Mungkin mereka nggak ngebayangin ya gimana cara menghadapi setiap hari, kind of food, kind of water, kind of gas, kind of semuanya diputus gitu, tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa bensin, bahkan tanpa internet. Mereka mengajarkan kepada kita steadfast, tetap teguh, tetap tegar, tetap tabah. Bahkan para survival, orang-orang yang berhasil selama saat ini, berat badannya sangat turun drastis ya. Mungkin teman-teman kalau pada ngikutin Desan, ngikutin Plestia, ngikutin Mu'taz Azais, ngikutin itu, mereka dulunya seger, cerah, cantik, ganteng, bersinar gitu ya. Dan sekarang mereka berat badannya turun drastis, kulitnya sudah gak seseger dulu. Bahkan Mu'taz ya, yang beliau masih usia sekitar 25-an ya, rambutnya sudah memutih, menguban ya.